Ye Xinglan seperti pedang tajam di Akademi Shrek, dia tidak terlalu mengesankan orang-orang di Kekaisaran Bintang Luo, karena dia tidak berpartisipasi dalam final individu. Dia, Guyu, Su Lixi, dan Su Xiaoyan hanya menerima sedikit perhatian. Adapun Akademi Amano, seorang pemuda jangkung keluar. Adapun Akademi Shrek, itu Ye Xinglan yang telah dikirim ke 64 teratas di kompetisi individu sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, dia menyerah kompetisi setelah kompetisi individu. Adapun Akademi Amano, mereka dikirim. Kapten Su Xihang, tampil bagus dalam kompetisi ini, dan mencapai 16 besar dalam pertandingan 1-1. Mereka sangat bagus. Saya berharap mereka mengirimi kami permainan yang luar biasa. Su Xihang berkata sebelum pertandingan dimulai. Saya telah mengamati Akademi Shrek, tetapi tidak ada orang di depannya. Dia lebih memperhatikan Yuanen Yehui dan Lei Zhengyu. Tak ayal, mereka tampil lebih baik di kompetisi individu. Meskipun Lei Zhengyu tidak berperingkat tinggi, dia kalah dari Long Yu. Malaikat suci Wuhun meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang. Yuanen Yehui bahkan memasuki babak perempat final, dan belakangan ia sengaja mengakui kekalahan dalam pertandingan melawan Tang Wulin yang dianggap sebagai akhir pertandingan. Di mata semua orang, Yuanen Yehui adalah pemain terkuat di tim Akademi Shrek kecuali Tang Wulin. Oleh karena itu, ketika Su Xihang melihat bahwa lawannya bukanlah Yuanen Yehui, dia merasa lega terlebih dahulu, dan kemudian sedikit terkejut. Mungkinkah Akademi Shrek tidak tahu tentang kompetisi tim? Tidakkah mereka tahu bahwa pertandingan tim utama sangat penting? Jika Anda bisa memenangkan permainan pertama, itu akan menjadi dorongan besar bagi mitra Anda dan sangat membantu untuk permainan berikutnya. Bagaimanapun, kami memenangkan pertandingan lebih dulu. Meski ia tidak menyangka tim Akademi Amano yang dipimpinnya bisa mengalahkan tim Akademi Shrek, namun jika ia bisa meraih kemenangan, itu masih sangat bagus untuk perkembangan masa depan, setidaknya ia bisa keluar dan menyombongkan diri bahwa ia juga mengalahkan Akademi Shrek. Orang-orang. Tidak ada perbedaan antara aturan permainan dan permainan individu, dan wasit mengumumkan dimulainya permainan tanpa banyak bicara. Ye Xinglan mengambil langkah kecil dan dengan cepat bergegas ke arah Su Xihang. Su Xihang juga melepaskan jiwa bela dirinya untuk pertama kalinya. Tidak hanya itu, dia bahkan melepaskan baju besi tempurnya bersama. Untuk bisa masuk 16 besar kompetisi individu, kekuatannya tentu saja cukup bagus, Raja Jiwa 52 level, kata Master Armor. Jenius paling luar biasa dari Akademi Amano dalam satu abad adalah yang paling populer di antara akademi. Potongan-potongan baju besi pertempuran putih perak berkibar, dengan cepat dipasang padanya. Su Xihang sangat pintar. Setelah mengetahui bahwa lawan hari ini adalah Akademi Shrek, dia memimpin teman-temannya untuk menonton hampir semua video game tentang Akademi Shrek dengan cermat. Oleh karena itu, ada sejumlah penelitian di Akademi Shrek. Dia menemukan bahwa anggota Akademi Shrek sangat pandai dalam memanfaatkan peluang. Jelas mereka bahkan tidak memiliki Master Armor pertempuran satu kata, tetapi ada banyak Master Armor pertempuran satu langkah di tangan mereka. Oleh karena itu, dia tidak ragu sama sekali, dan persaingan hanya satu. Pada awalnya, dia pertama kali merilis baju besi tempurnya sendiri. Dengan peningkatan armor pertempuran satu kata, berbagai kemampuannya akan sangat meningkat. Armor pertempuran putih perak tidak menyilaukan, tetapi setelah menutupi seluruh tubuh, napas Su Xihang juga naik dalam garis lurus. Di tangan kanannya, ada palu berwarna putih keperakan. Ini adalah rohnya, pemakan roh. Memakan palu, roh senjata. Sistem serangan kekuatan Raja Jiwa Perang. Ciri terbesar dari jiwa bela dirinya adalah dapat menelan kekuatan jiwa. Tidak hanya menelan kekuatan jiwa lawan, tetapi juga mengkonsumsi kekuatan jiwanya sendiri. Menelan kekuatan jiwa sendiri dapat meledakkan serangan yang kuat, dan mengkonsumsi kekuatan jiwa lawan, yang dapat melemahkan lawan sambil melanjutkan serangan yang kuat. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya dia lebih baik dalam pertempuran tim? Begitu efek melemah dan meningkatkan dari Spirit Devouring Hammer diluncurkan, mereka seringkali dapat memainkan peran yang sangat besar dalam pertempuran tim. Sebagian besar lawan tidak terbiasa dengan gaya bertarungnya dan seringkali bisa mencapai hasil yang sangat bagus. Sambil melepaskan armor pertempuran dan semangat bela diri, 2 cincin kuning, 3 ungu dan 5 roh naik, alih-alih mengambil inisiatif untuk menyerang, dia memilih untuk menunggu pekerjaan. Pengalaman bertempurnya yang sebenarnya juga sangat kaya. Setelah Ye Xinglan memasuki jangkauan serangannya, dia segera menggunakan kemampuan roh dari Spirit Devouring Hammer. Dengan peningkatan armor pertempuran, Spirit Devouring Hammer lebih kuat. Dia percaya bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya dengan mengandalkan kemampuan palu pemakan roh untuk melahap kekuatan roh. Tapi benarkah demikian?
Ye Xinglan menatapnya dengan mata panas, dan 4 cincin roh ungu naik dari bawah kakinya disertai dengan munculnya pedang Dewa Bintang. Melihat jarak antara kedua sisi itu mendekati sekitar 50 meter, tiba-tiba, cincin roh pertama di tubuhnya menyala. Cahaya bintang kecil tiba-tiba menyala, dan Su Xihang di kejauhan melihat cahaya bintang kecil itu langsung membesar di matanya, dan jarak 50 meter antara kedua sisi hampir menghilang seketika. Dari sudut pandang penonton, Ye Xinglan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang ketika dia dekat dengan 50 meter dari Su Xihang. Itu melintas dan tiba di depan Su Xihang dalam sekejap. Su Xihang tidak terburu-buru, dan tangan kanannya mengangkat palu pemakan roh, dan cincin roh pertama menyala. Lingkaran kuning dirilis dari Spirit Devourer. Aura pemakan roh. Apapun yang terselubung dalam lingkaran cahaya ini, kekuatan jiwa akan terus ditelan dan diserap oleh Devourer. Tentu saja, kecepatan menelan dan asimilasi berhubungan langsung dengan perbedaan kekuatan antara kedua sisi. Ding. Dengan peningkatan armor pertempuran, Su Xihang cukup cepat, dan Spirit Devouring Hammer baru saja memblokir dampak frontal dari pedang Dewa Bintang. Tapi saat dia memblokir pedang Dewa Bintang Ye Xinglan, dia tiba-tiba melihatnya, sebuah bintang kecil cahaya itu tiba-tiba meledak dari Ye Xinglan. Bintang. Bintang itu muncul di dadanya lebih dulu. Cahaya yang bersinar itu membuat seluruh dirinya menjadi terang, dan bintang-bintang itu bertemu, membentuk pedang raksasa berbentuk bintang di belakangnya. Aura tajam dan tak tertandingi meletus dalam sekejap. Tubuh Ye Xinglan ditutupi dengan satu set baju besi pertempuran emas pucat dalam sekejap, dan niat pedang-pedang Dewa Bintang di tangannya mencapai titik ekstrim hampir seketika. Boom, meski berusaha sekuat tenaga, dalam sekejap, niat pedang tak terlihat sepertinya menutupi seluruh tubuhnya, dan orang-orangnya terkena dampak langsung dan terbang keluar. Armor pertempuran satu kata, set lengkap. Komentar Fang Er menjadi melengking dalam sekejap. Tidak ada keraguan bahwa suaranya tidak ditujukan pada armor pertempuran Su Xihang, tetapi pada Ye Xinglan. Ya. Selama ini, dia hanya kekurangan armor tempur inti. Ye Xinglan akhirnya menyelesaikan set lengkap baju perangnya. Baru minggu ini ketika Tang Wulin menghilang di masa lalu, di bawah suasana yang represif, dirangsang oleh keinginan yang tak tertandingi untuk kekuatan di dalam hatinya. Dia berhasil. Berhasil membuat bagian terakhir dari baju besi perang satu kata miliknya, dengan 4 cincin diperbaiki, dan memiliki satu set lengkap baju besi perang satu kata. Mengenakan baju besi perang satu kata paduan spiritual tidak pernah semenyulit ini. Seluruh tubuh Ye Xinglan ditutupi oleh armor tempur berwarna emas pucat. Armor tempurnya lebih sering dihadirkan dalam bentuk sisik ikan. Tidak memiliki struktur yang terlalu rumit. Rasanya tajam. Ikat kepala emas hanya memiliki pedang di depan armor pertempuran pada tubuh tidak memiliki pola yang indah, hanya sedikit cahaya bintang yang menjulang, dan warna armor pertempuran mirip dengan Tang Wulin, karena mereka semua menggunakan perak bintang sebagai logam tempa utama. Armor tempur inti di dada adalah terbalik bentuk pedang gantung tersusun dari 13 buah logam berbentuk pedang yang disambung jadi satu, dan larik intinya juga pada 13 buah logam tersebut. Setiap bagian dari armor pertempuran ini, bahkan setiap helai daun armor, dipenuhi dengan ketajaman yang tak tertandingi, dan momentum yang meledak pada saat itu bahkan membuat perisai pemandu jiwa di panggung kompetisi bergetar. Meski palu pemakan roh luar biasa, tapi kemampuan menelan instannya masih memiliki batas tertentu. Tidak ada keraguan bahwa bahkan dengan dukungan dari armor perang satu kata, dia tidak dapat menghentikan serangan pedang Dewa Bintang. Itu juga merupakan armor pertempuran satu kata. Armor pertempuran satu kata dari logam spiritual terintegrasi dengan dirinya sendiri, dan pada awalnya memiliki beberapa karakteristik dari armor perang dua kata, yang secara langsung meratakan jarak antara kekuatan roh kedua belah pihak. Dalam hal pengalaman tempur yang sebenarnya, kemampuan tempur yang sebenarnya, dan seni bela diri kekuatan jiwa. Bagaimana Su Xihang bisa dibandingkan dengan Ye Xinglan? Sutra pedang bermekaran seperti bunga mekar, dan cahaya bintang yang megah seperti tetesan air di bunga yang mekar, langsung menutupi tubuh Su Xihang. Lingkaran cahaya yang mempesona terus berdesir dari tubuh Su Xihang, dan dia bahkan dikritik oleh sutra pedang, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan jiwanya. Aura pedang tajam itu terus merobek armor tempurnya, dan perlindungan armor perang membuat kekuatan rohnya sendiri turun dengan cepat. Meski begitu, aura tajam itu masih membuatnya sulit bernapas. Bab 687 Dominasi Keseluruhan. Bintang-bintang bersinar, dan di saat berikutnya, Ye Xinglan tiba-tiba menghilang dari udara tipis, dan ada tambahan di langit bintang yang mempesona. Cahaya bintang menyinari penonton, tidak hanya di atas panggung, tetapi juga seluruh stadion Xingluo.
Susihang, yang tertekan oleh krisis hidup dan mati yang kuat, berteriak tanpa ragu-ragu, "Aku mengaku kalah." Cahaya bintang turun dari langit, berubah dari terang menjadi lemah. Ye Xinglan berdiri di kehampaan, stagnan di udara 3 meter di atas tanah, dan pedang Dewa Bintang menjentikkan di tangannya, memunculkan secercah cahaya bintang secara alami. Tatapan dinginnya hanya melirik Susihang, lalu melangkah keluar dan jatuh kembali ke tanah. Pada saat ini, dapat dilihat dengan jelas melalui perbesaran layar besar bahwa sudah ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya pada baju besi pertempuran Susihang. Silang. Meskipun baju besi pertempuran tidak sepenuhnya rusak karena kekuatan pertahanannya yang kuat, akan membutuhkan banyak pekerjaan untuk memperbaikinya. Susihang berjuang untuk bangkit dari tanah pada saat ini, matanya penuh dengan keterkejutan. Itu juga Master Armor pertempuran, mengapa jarak antara kedua sisi begitu besar? Kultivasi saya sendiri jelas lebih kuat darinya. Namun, ketika di depan Ye Xinglan, dia hanya merasa bahwa dia bahkan tidak punya kesempatan. Penonton mendidih. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat baju besi perang muncul di anggota tim Akademi Shrek, dan itu masih sangat kuat. Fang Er telah memperkenalkan identitas Kapten Akademi Lapangan Luar Angkasa Su-11, tetapi kapten ini bahkan tidak memiliki kesempatan saat menghadapi Ye Xinglan. Permainan hanya berlangsung lebih dari 10 detik, dan itu benar-benar berakhir. Penonton melihat lebih banyak bintang di langit. Fang Er menarik napas dalam-dalam dan membuat komentar penutup tentang permainan. Ini adalah kemenangan yang menghancurkan. Saya tidak menyangka bahwa pemain terkuat di Akademi Shrek bukanlah Kapten Tang Wulin, tetapi pemain Ye Xinglan. Mengenakan baju besi perang satu kata, dia benar-benar kuat dan menyesakan. Ucapannya benar-benar dari lubuk hatinya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xinglan akan menjadi begitu kuat sehingga itu sangat luar biasa. Ye Xinglan melayang ke bawah, poin pertama. Pada saat yang sama, di zona pertempuran, orang kedua Akademi Shrek yang berdiri adalah Lei Zhengyu. Wajah Lei Zhengyu tampak sedikit suram, dia melangkah keluar dan berjalan ke panggung kompetisi. Di sisi Akademi Amano, itu jatuh ke dalam periode stagnasi singkat. Jika Anda kalah, kaptennya kalah dengan mudah, dan yang terkuat dari Akademi Amano sendiri adalah Kapten Susihang. Total ada 2 Master Armor tempur, dan yang lainnya tidak sekuat Susihang. Bagaimana dengan adegan kedua ini? Lei Zhengyu melebarkan sayapnya di belakangnya, melayang di atas panggung. Sebagai salah satu dari beberapa master perang roh penyerangan tim Shrek, ini adalah pertama kalinya dia berada di atas panggung sejak dia kalah dari Long Yu dan menderita kerugian besar. Namun, banyak orang masih ingat pertandingan antara dia dan Long Yu. Dia adalah orang pertama yang memaksa Long Yu menggunakan Wuhun. Meskipun dia kalah dalam permainan, dia bisa bertahan begitu lama dalam konfrontasi dengan Long Yu dan dia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya sendiri. Setelah melihat satu sama lain, Akademi Amano akhirnya mengirim anggota tim. Dia adalah seorang gadis, bukan Master Armor Perang, tapi dia adalah anggota paling cantik dari Akademi Amano. Tujuan mereka sederhana. Mereka telah merencanakan untuk melepaskan game ini. Master Armor satu kata lainnya tetap di game ketiga dari game individu. Selama mereka memenangkan game ketiga, mereka masih memiliki peluang pergi untuk pertandingan tim terakhir. Tentu harapan ini juga sangat tipis. Ketika mereka melihat baju besi pertempuran Ye Xinglan, mereka benar-benar tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang dalam permainan hari ini. Master Jiwa Wanita naik ke panggung, menghadap Lei Zhengyu yang tampan, dia hampir tidak tersenyum. Lei Zhengyu masih mengasihani dan menghargai batu giok, pedang suci terbuka, dan guru jiwa wanita bertahan sebentar. 2-0. Yuanen Yehui berdiri untuk ketiga kalinya, dan ketika dia melihat langkahnya ke atas panggung, Akademi Amano benar-benar putus asa. Dia telah mengatasi keberadaan Master Armor tempur satu kata, dan yang lainnya dari Akademi Amano. Kekuatan Master Baju Besi Pertempuran jauh lebih rendah dari Susihang. Hasilnya bisa dibayangkan. Dalam pertandingan 2 lawan 2, Xie dan Su Xiaoyan berada di atas panggung. Kombinasi keduanya pasti tidak kuat di antara banyak kombinasi 2 lawan 2 di Akademi Shrek. Tetapi penguatan kontrol kecepatan tinggi juga membuat permainan tanpa ketegangan. Faktanya, setelah kalah dalam 3 pertandingan 1 lawan 1, pertandingan di belakang Amano Academy hanyalah sebuah cutscene. Pertandingan tim tidak berlanjut, 5-0. Tim Shrek sukses masuk 8 besar kompetisi tim dengan postur tubuh yang kokoh. Setelah pertandingan, semua orang di Shrek tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali, mereka bangkit dan kembali ke hotel. Jika tidak cukup melihat kekuatan penuh Akademi Shrek dalam kompetisi individu, maka dalam kompetisi tim hari ini, tim Akademi Shrek menunjukkan kekuatan mereka sepenuhnya. Menghadapi tim Amano yang juga bisa masuk 16 besar,
Hampir setiap pertandingan adalah kemenangan telak, sepertinya tidak ada tanggulin di dalamnya, dan itu tidak mempengaruhi permainan mereka sedikit pun. Benar-benar tim Shrek. Tiba-tiba, tim Shrek memasuki kembali permainan, dan fakta bahwa itu menunjukkan kekuatan besar menyebar ke seluruh kekaisaran bintang Luo. Terutama di kota Xingluo, ini telah menjadi topik hangat di jalanan. Akademi Shrek telah berpartisipasi dalam kompetisi tim, dan kekuatan yang ditunjukkan tidak terlalu lemah. Armor pertempuran Ye Xinglan sangat kuat, kata Dai Yuan kepada Long Yu. Ekspresi Long Yu sangat acuh tak acuh, jadi apa? Senyuman muncul di wajah Dai Yuan, ya. Terus, selama Long Yu ada di sana, masih tidak ada peluang bagi Akademi Shrek dalam kompetisi tim. Kakak Long, kamu baik-baik saja? Dai Yuan bertanya dengan suara rendah. Sejak pertempuran dengan Tanggulin hari itu, suasana hati Long Yu selalu bermasalah. Tampaknya seluruh orang menjadi lebih diam. Long Yu menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Oke, kamu juga pergi istirahat dan bersiap untuk pertandingan sore. Bagus. Di depan Long Yu, Dai Yuan tidak pernah bangga dengan pangeran keempat. Ketika Dai Yuan pergi, alis Long Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Tentu bukan karena permainannya, dia tidak pernah meragukan kekuatannya. Setelah pertandingan melawan Tanggulin hari itu, dia sangat terstimulasi, masalahnya bukan pada Tanggulin, tetapi pada dirinya. Tidak peduli seberapa kuat dirinya, jika kekuatan ini tidak terkendali, maka tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak berguna. Dalam pertempuran melawan Tanggulin hari itu, dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan hampir membunuh Tanggulin. Pada saat itu, seluruh emosinya penuh dengan kegilaan, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ini sama sekali bukan pertanda baik. Ketika kekuatan terus meningkat, situasi ini semakin sering muncul. Ini juga merupakan alasan mengapa dia tidak mau berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Namun, sebagai guru roh, dan guru roh yang sangat kuat, tentu saja dia berharap bisa memberikan yang terbaik. Jika tidak, bagaimana saya bisa melatih kemampuan tempur saya yang sebenarnya? Bagaimana saya bisa lebih meningkatkan diri saya? Dalam beberapa hari terakhir, dia berusaha menahan perubahan emosinya. Guru Enci juga mencarinya sekali. Setelah permainan ini, dia akan mundur, bukan untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi untuk meningkatkan kekuatan mentalnya sebanyak mungkin. Situasinya sulit untuk diubah dengan mengendalikan tubuhnya, hanya ketika dia membuat kekuatan mentalnya lebih kuat dan dapat menekan agitasi darahnya ketika dia melakukan kekerasan, dia dapat mencapai efek mengendalikan kekuatan tempurnya sendiri. Dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun, tetapi kekuatan Raja Naga Gunung secara fisik dan mental tidak terlalu baik. Banyak metode yang digunakan, termasuk harta surga, materi dan bumi, serta metode kultivasi tingkat lanjut, tetapi efeknya rata-rata. Bab 688 promosi berkelanjutan. Hingga saat ini, kekuatan mentalnya baru saja memasuki alam roh laut. Dengan basis kultivasi 6 cincinnya, tingkat kesadaran spiritual dari alam Linghai tidak terlalu tinggi. Selama retret ini, Enci memberinya perintah kematian, dan jika dia tidak dapat mencapai tingkat kultivasi spiritual dari alam Lingyuan, dia tidak akan diizinkan untuk masuk kembali ke gunung. Long Yu juga mengerti apa yang dimaksud guru itu, ini adalah tekanan yang dibawa oleh atas, dan kekuatan kuat yang tak terkendali sangat menakutkan. Bahkan kekaisaran akan memiliki tabu tertentu terhadapnya. Dia benar-benar harus bekerja keras untuk mengontrol dirinya sendiri, tetapi ketika dia memikirkan kerja keras, dia pusing. Dibandingkan dengan kultivasi cepat kekuatan jiwa dan garis keturunan seseorang, kultivasi kekuatan spiritual benar-benar terlalu sulit. Kompetisi tim terus berlanjut, dan tidak ada keraguan bahwa Akademi Monster juga melewati babak pertama dengan lancar. Masih belum ada ketegangan di babak kedua berikutnya, Akademi Shrek tetap mengirimkan kombinasi Ye Xinglan, Yuan N Yehui dan Lei Zhengyu di kompetisi individu. Di pertandingan ganda, Lei Zhengyu dan Yuan N Yehui bermain. Meskipun lawan lebih kuat dari Akademi Amano, masih ada 4 game untuk menyelesaikan pertempuran, 5 hingga 0, menyapu lawan. Ini sama sekali bukan untuk tingkat persaingan tim. Hal yang sama berlaku untuk Monster Academy, di mana kedua perguruan tinggi tersebut masuk ke 4 besar. Niscaya, mereka seolah-olah sudah menetapkan kuota babak final. Di babak final, tim Shrek tanpa Tanggulin bertabrakan dengan tim Monster Academy. Percikan api seperti apa yang muncul? Bisakah Ye Xinglan, yang menggantikan Tanggulin dan menjadi yang terkuat di tim, dapat menghentikan kekuatan Long Yu? Ini adalah sorotan yang diharapkan penonton. Semifinal berjalan mulus, sedangkan untuk tim Shrek, situasi permainan tetap sama, namun urutan permainan sedikit berubah, dan Ye Xinglan berhasil bertemu dengan pemain terkuat lawan.
5-0. Tidak ada ketegangan selama 3 pertandingan berturut-turut untuk lolos ke 5-0. Tim Monster tidak mengecewakan, tanpa Long Yu yang mengandalkan kombinasi Dai Yuan, Su Mu, Lin San dan Hua Lantang serta Ye Xi, mereka pun melaju ke final dengan skor 5-0. Kompetisi akan mengambil 1 hari libur, dan kemudian pertarungan terakhir kompetisi tim. Tim Shrek bermain melawan Monster Academy. Tiba-tiba, kompetisi tim, yang tidak dianggap terlalu tinggi, menjadi fokus diskusi yang memanas dalam sekejap, dan harga tiket di tempat melambung ke langit. Semua orang menantikan tabrakan skala penuh dari kedua perguruan tinggi ini. Kutukan tim Shrek jauh lebih rendah daripada di pertandingan individu. Seandainya sang kapten terpukul keras, mereka masih bisa berkumpul kembali, mengikuti kompetisi bergu, dan mendapatkan rekor yang begitu impresif. Ini adalah sekelompok remaja yang baru berusia 15 tahun. Mereka telah memainkan gaya Akademi Shrek, menunjukkan kekuatan Shrek kepada semua orang Star Luo Empire. Bayangkan saja, jika tim seperti itu bertabrakan dengan tim Monster Academy 5 tahun kemudian, akan seperti apa jadinya? Siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang bisa mencapai ketinggian Long Yu? Oleh karena itu, bagi para pemuda ini, berangsur-angsur mentalitas rakyat telah berubah dari awalnya nasionalisme sempit. Lawan yang kuat seringkali bisa mengeluarkan kekuatan mereka sendiri. Mereka sangat beruntung memiliki Long Yu sebagai andalan di Akademi Monster. Jika bukan karena Long Yu, kemungkinan situasi dalam game tidak akan menjadi seperti itu. Namun meski begitu, mereka juga menantikan untuk melihat benturan terakhir antara kedua belah pihak. Di mata banyak orang waras, permainan ini tidak ada artinya menang atau kalah. Yang lebih penting adalah bahwa ini mungkin tim yang paling menarik dalam 1 abad. Game seperti ini bisa dilihat sekali seumur hidup, dan Anda masih bisa membicarakannya setelah beberapa dekade. Xingluo Royal Hotel. Masih belum ada kabar, Tang Wulin tidak pernah kembali. Dia sepertinya benar-benar menghilang, dan belum ada kabar. Makino juga. Semua orang secara tidak sengaja mengetahui bahwa setiap pagi, Cai Lao dan Wu Changkong akan meninggalkan hotel pada pagi hari dan kembali sangat larut. Namun, mereka tetap tidak mengembalikan kabar apapun terkait Tang Wulin. Setiap malam, Guyu akan berdiri di pintu masuk Wu Changkong dan menunggu sampai dia kembali dan dia menggelengkan kepalanya padanya, dan dia diam-diam kembali ke kamarnya. Tidak ada yang lahir atau mayat. Tapi setidaknya, masih ada harapan. Kita butuh kepercayaan. Xie duduk di meja makan dan tiba-tiba memecah kesunyian rekannya. Semua orang memandangnya serempak. Xie berkata dengan sungguh-sungguh, besok, jika kita bisa memenangkan kejuaraan terakhir, Kapten pasti akan kembali dengan selamat. Ini adalah keyakinan dan ide imajinatif, tetapi semua orang mengangguk serempak. Dia akan kembali dengan selamat, dia pasti akan. Guyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan merencanakan taktik besok. Untuk mengalahkan lawan, kita tidak hanya membutuhkan keberuntungan, tetapi juga keterampilan. Dalam pertandingan 1 lawan 1, Xinglan, saya dan Yuanen akan bermain. Kami harus bekerja keras untuk memenangkan 2 game lainnya tanpa Long Yu. Dapatkan hasil 2 lawan 1 dan memimpin. Di pertandingan 2 lawan 2, Yuan Eun dan Zheng Wu akan bermain. Jika lawan memiliki naga di luar permainan, ambillah inisiatif untuk mengaku kalah dan tidak mengikuti. Mereka berkompetisi. Dalam kompetisi tim terakhir, usaha itu selesai. Long Yu. Pada titik ini, dia berhenti, dan kemudian berkata dengan nada yang sangat tegas, serahkan padaku. Aku akan menahannya sebanyak mungkin selama waktu itu, kau harus mengalahkan orang lain secepat mungkin, dan kemudian kita akan bekerja sama untuk menangani Long Yu. Untuk taktik tim tertentu, ayo datang ke sini. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama jatuh di Star City, itu sudah memberi bayangan bahwa itu adalah hari yang cerah. Sinar matahari yang cerah. Dan langit biru sesekali melayang. Sedikit putih seperti awan salju, langit cerah dan awan cerah, mudah memberi orang rasa menyegarkan. Dan menyegarkan. Kota Xingluo hari ini bahkan lebih semarak. Tidak banyak orang di jalan, dan kebanyakan dari mereka tetap tinggal di rumah dan di hotel, menunggu pertandingan tim yang bisa disebut pertempuran abad ini. Hanya puluhan jalan di sekitar Stadion Xingluo yang sudah kedap dan penuh sesak. Orang-orang berkumpul di sekitar stadion, mereka bahkan hanya ingin untuk mendengar sorak-sorai. Ada beberapa orang kaya dengan tangan penuh uang kertas, mencoba mencari tiket masuk dengan harga tinggi, bahkan jika mereka dapat menemukan tempat untuk berdiri di dalam. Tidak diragukan lagi, untuk Kekaisaran Bintang Luo secara resmi dikatakan bahwa ini adalah kompetisi yang sangat sukses. Melalui pariwisata, perjudian, dan tiket, penghasilannya penuh dengan uang. Untuk permainan hari ini, bahkan keluarga kerajaan penuh dengan bunga,
Tetapi bahkan anggota keluarga kerajaan tidak memiliki sebelumnya menjadi sangat sulit untuk menemukan tiket untuk sementara. Sulit untuk menemukan tiket. Ketika Dai Tianling duduk di podium, dia merasa sedikit antusias. Dia bahkan tidak bisa menahan tawa karena dia tiba-tiba karena dirinya sendiri untung bagi kaisar. Entah dia punya tiket atau tidak, akan selalu ada kursinya di sini. Ini manfaat kekuatan. Saya sangat berharap Shrek bisa lebih kuat. Akademi Shrek memang Akademi Shrek, lihat. Dengan kekuatan anak-anak muda yang baru berusia 15 tahun ini, bisa dibayangkan betapa hebatnya Akademi Shrek nantinya. Jika memungkinkan, saya benar-benar ingin kembali ke kampung halaman saya untuk melihat benua Douluo, untuk melihat kota bintang Luo yang asli. Kunjungi juga keberadaan Akademi Shrek yang dikenal sebagai akademi pertama di benua Douluo, mungkin itu benar-benar akademi teratas di Douluo Star. Dibandingkan dengan Monster Academy, bagaimanapun juga, itu masih lebih rendah dalam panas dan curah hujan. Din Enci juga datang lebih awal, hari ini terlihat sangat tenang, namun sesekali matanya akan tertuju ke arah zona perang. Bagi Long Yu, dia masih sangat mengkhawatirkan. Jika tim Shrek lemah, dia tidak akan khawatir, karena Long Yu tidak perlu mengerahkan kekuatan sama sekali, dan tentu saja tidak akan ada masalah. Namun, kekuatan tim Shrek jauh melampaui penilaian awal, dalam keadaan seperti itu, Long Yu tidak mungkin memenangkan lawan tanpa menunjukkan kekuatannya. Tapi begitu dia mengerahkan kekuatan penuhnya, maka Long Yu kemungkinan besar tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan berubah menjadi naga gila. Pada saat itu, dia benar-benar menakutkan. Jika ada masalah dengan Shrek, mungkin itu benar-benar akan menyebabkan benturan langsung antara kedua perguruan tinggi tersebut. Dibandingkan dengan mengkhawatirkan masalah antara benua Douluo dan benua Xingluo, dia lebih mengkhawatirkan Akademi Shrek. Bagaimanapun, kedua benua itu berjauhan, bahkan jika benua Douluo marah karena misi ini, akan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan apa yang ingin dilakukannya, lebih banyak komunikasi diperlukan, dan laut terpisah, dan siapapun yang bertarung dari jarak jauh adalah masalah besar. Tetapi Akademi Shrek berbeda, ada banyak orang kuat di sana, jika mereka bertindak sesuai. Kemudian Akademi Monster akan menghadapi ujian yang sangat berat. Itu adalah sekelompok makhluk yang berdiri di puncak piramida dunia ini. Oleh karena itu, dia siap untuk pertandingan hari ini. Setelah Long Yu tidak bisa mengendalikannya, dia harus segera mengambil tindakan daripada ragu-ragu seperti hari itu. Bab 689 Final Tim. Tanggulin mungkin kemungkinannya, seberapa kuat kekuatan naganya tidak bisa lebih jelas lagi bahwa Tanggulin tidak mati di tempat setelah menginjak kaki itu, dia masih mati. Namun meski begitu, kerusakan fisiknya sangat parah, bahkan seorang guru roh penyembuh tingkat Douluo mungkin tidak dapat menyelamatkannya kembali. Yang mengejutkannya juga Muye yang membawa pergi Tanggulin hari itu, dia masih belum tahu siapa orang itu. Namun kekuatan yang ditunjukkan Makino pada saat itu sangat mengejutkannya. Dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawannya, tetapi poin ini akan cukup untuk mengejutkan seluruh benua bintang Luo. Anda tahu, Enci dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua bintang Luo. Masih ada 1 jam sebelum pertandingan, dan sudah ada kursi penuh di Stadion Xingluo. Adegan itu sangat hidup. Fang Er datang lebih awal juga, siap untuk mengerti. Dalam pertandingan hari ini, demi keselamatan para pemain di kedua sisi, para ofisial secara khusus mengatur 4 wasit, yang semuanya kuat di level title Douluo. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan juga dengan sengaja menyatakan kepada misi Federasi Kontinental Douluo bahwa situasi hari itu tidak akan terjadi lagi. Pertandingan belum dimulai, dan ketegangan telah memenuhi penonton. Banyak penonton sekarang mengambil makanan dan air untuk mengisi kembali energi mereka, jangan sampai tidak ada waktu untuk makan dan minum setelah pertandingan dimulai. Tidak ada yang tahu sampai kapan game ini akan bertahan, namun mereka semua secara tidak sadar berharap game ini bisa bertahan selama mungkin. Ayo! Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan penonton melihat ke arah zona perang. Para pemain dari kedua sisi memasuki lapangan hampir di depan dan belakang. Seragam sekolah hijau Akademi Shrek dan seragam sekolah merah Akademi Monster membentuk kontras yang sangat tajam. Para pemain di kedua sisi tidak memiliki persimpangan, tetapi dengan cepat memasuki lapangan permainan satu persatu dan duduk beristirahat di area masing-masing. Di Akademi Monster, Raja Naga Long Yue dipimpin, diikuti oleh Raja Harimau Dai Yuan, Raja Feng Linsan, Raja Rubah Su Mu, Raja Serigala Hualantang, Raja Menara Yesi, Raja Bayangan Teng Teng dan Raja Roh Dai Yun Er. 8 Raja Surgawi ada di sini. Aspek tim Shrek. Kursi pertama masih kosong, lalu Guyu, Ye Xinglan, Yuan En Yehui, Lei Zhengyu, Xie Xie, Su Xiaoyan,
Sulisi. 7 orang. Suasana hati ketujuh orang hari ini jelas sedikit gelisah setelah mereka datang ke tempat kompetisi. Mata mereka bersinar dengan sinar yang menyilaukan, dan momentum mereka bahkan lebih tragis. Bahkan lawan dari Monster Academy tidak bisa tidak melihat mereka. Su Emyu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku khawatir Akademi Shrek hari ini tidak akan terlalu mudah untuk ditangani. Harap berhati-hati nanti." Ya. Kecuali Long Yu, semua orang mengangguk sedikit. Dibandingkan dengan pelarian biasa, Dai Yun Er tampak tenang. Sejak cedera pribadi Tanggulin dalam pertandingan individu menghilang hari itu, suasana hatinya agak tertekan. Dia terkejut menemukan bahwa ketika dia benar-benar menyaksikan hidup dan mati Tanggulin di bawah serangan Long Yu, dia tampaknya tidak begitu bahagia. Penampilan pemuda tampan itu melintas di benaknya dari waktu ke waktu. Bahkan jika dia penuh kebencian, dia tidak bersalah atas kematian. Namun, dia tidak bisa menyalahkan Long Yu, lagi pula, dia berteriak untuk membersihkan Tanggulin. Tapi, apakah pria itu benar-benar punya masalah? Mati saja seperti ini? Dia belum melihat Tanggulin sampai hari ini, dan suasana hatinya bahkan lebih tertekan. Hanya dalam beberapa hari, dia sepertinya sudah berkembang pesat. Setidaknya, dia menyadari betapa egoisnya dia sebelumnya. Para tamu, teman, dan penonton yang terhormat. Selamat datang di Stadion Xingluo. Saya yakin Anda telah lama menantikan kompetisi hari ini. Ini adalah final tim dari kompetisi elit pemuda jiwa master pemuda tingkat lanjut Cina daratan ini. Pada saat yang sama, juga ada 2 tabrakan akademi terkuat di daratan. Ayo bermain melawan Akademi Monster di benua Bintang Luo, melawan Akademi Shrek di benua Dou Luo. Suara Fang Er secara tidak sadar menambahkan sedikit lebih banyak kegembiraan. Untuk pertandingan ini, dia tidak menantikannya untuk waktu yang lama. Selanjutnya, mohon, Yang Mulia. Begitu pernyataan ini keluar, semua penonton tercengang. Apakah Anda ingin berbicara? Ini belum pernah terlihat di game sebelumnya. Dai Tianling berdiri dan mengamati Stadion Xingluo. Tiba-tiba, semua penonton berdiri serempak, mengepalkan tangan kanan mereka dan meletakkannya di dada mereka. Ini adalah rasa hormat mereka terhadap kaisar mereka. Saya sangat senang menyaksikan pertandingan seperti itu. Saat ini, saya sama bersemangatnya dengan Anda. Saya juga penonton yang menantikan pertandingan yang luar biasa, kata Dai Tianling sambil tersenyum. Alasan mengapa saya ingin mengatakan beberapa patah kata terutama karena ekspektasi dari game ini. Akademi Monster dan Akademi Shrek mewakili benua Bintang Luo kami dan akademi terkuat di benua Dou Luo kampung halaman kami. Saya harap kedua belah pihak berada dalam persahabatan. Pertama, dasar dari game kedua. Untuk pertandingan hari ini akan menjadi pertukaran terbaik. Dalam kompetisi ini, official juga akan memberikan lebih banyak hadiah untuk kedua belah pihak. Apapun hasil akhirnya, setiap kontestan akan mendapatkan harta yang akan membantu Anda meningkatkan kultivasi. Oke, selanjutnya, saya umumkan bahwa permainan telah dimulai. Dengan pengumuman Dai Tianling, untuk sementara, sorak-sorai di Stadion Xingluo terdengar seperti ombak. Status Dai Tianling di hati rakyat sangat tinggi. Sejak naik tahta, dia telah bekerja keras untuk memerintah kekaisaran agar berkembang. Menindas. Organisasi perlawanan tengkorak hijau tidak memiliki peluang. Ia hanya dapat bersembunyi di medan yang kompleks dan berlama-lama. Dikenal sebagai penguasa generasi. Keempat wasit berjalan ke tengah panggung kompetisi pada saat yang bersamaan, dan pemimpin lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, tolong kedua belah pihak para kontestan kompetisi naik ke atas panggung. Karena ini final, semuanya harus lebih ketat. Kedua belah pihak akan dengan cepat meningkatkan partisi di zona pertempuran. Dengan cara ini, tidak ada cara untuk melihat siapa lawan yang bermain pertama kali untuk membuat pengaturan yang ditargetkan. Partisi tersebut dapat mengisolasi semua roh. Kemampuan untuk mendeteksi. Mata. Penonton semua terfokus pada sisi zona pertempuran, bahkan podium level tinggi pun tidak terkecuali. Di game pertama, siapa yang akan melawan siapa? Sisi Akademi Shrek ini, yang pertama orang yang berdiri adalah pemilik dari Star God Sword Martial Spirit, dan juga satu-satunya pemain dengan satu set lengkap armor pertempuran satu kata, Ye Xinglan. Ketika Ye Xinglan berdiri, dia langsung menimbulkan suara kekaguman. Di sini, di Monster Academy, yang pertama berdiri adalah Su Emyu, Raja Rubah Su Emyu. Peringkat ketiga di 8 Raja Surgawi, dan pernah kalah dari Raja Rubah Tanggulin. Kedua belah pihak keluar dari zona tunggu pada saat yang sama dan langsung menuju ke arah panggung kompetisi. Ye Xinglan bahkan tidak melihat. Melihat ke arah Su Emyu, sepertinya tidak masuk akal bagi dia siapa lawannya.
Su MU melangkah ke depan dan dua tanpa pemberitahuan di atas panggung. Pertandingan pertama, ini tentang moral, yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Su MU tidak bisa menahan perasaan kagum ketika dia melihat lawannya adalah Ye Xinglan. Jika dibagi menurut kekuatan, bahkan jika Long Yu tidak bermain di game pertama, seharusnya Dai Yuan yang bermain. Tapi Dai Yuan adalah pangeran keempat dari kekaisaran, jika kalah di game pertama, dia akan dipukul sangat keras. Oleh karena itu, urutan penampilan yang diatur oleh Akademi Monster adalah Su MU, Dai Yuan, Long Yu, dan tiga Raja Surgawi teratas berpartisipasi dalam 3 game pertama. Akademi Shrek tidak bisa dibilang diabaikan. Ye Xinglan memandang Su MU di kejauhan dengan tatapan kosong. Su MU juga menatapnya dengan mata panas, mata kedua sisi bertabrakan satu sama lain. Sepertinya ada percikan api yang bertabrakan tanpa terlihat. Keempat wasit mundur ke tepi panggung satu demi satu, dan pertarungan akan segera dimulai. Ye Xinglan telah menyaksikan pertandingan antara Tang Wulin dan Su MU, dan dia masih ingat kemampuan Su MU, Raja Rubah, Su MU yang memiliki semangat bela diri rubah berekor 9. Juga memiliki darah rubah berekor 9. Kekuatannya sendiri sangat kuat, dengan 5 skill aura, kontrol dan serangan dalam satu. Bab 691 Pertempuran Kata Armor Ye Xinglan. Akademi Monster juga telah mempelajari situasi tentang Ye Xinglan, tidak diragukan lagi sistem penyerangannya seorang ahli roh perang, Wuhun adalah pedang, dan sangat kuat. Kata Sihuan Doujiashi tetaplah kata Doujiashi dari Lingal Aloy. Kekuatannya sendiri sangat kuat. Apa yang paling dia kuasai adalah serangan frontal, dan kontrol ilmu pedangnya telah mencapai tingkat terkecil. Setelah kalah dari Tang Wulin, dia tidak meremehkan Ye Xinglan. 5, 4, 3, 2, 1, permainan dimulai. Dengan pengumuman wasit, pertandingan pertama final tim, Pedang Dewa Bintang Ye Xinglan, dimainkan melawan Raja Rubah Su MU. Mata Su MU berkedip, dan tubuhnya tampak seperti ilusi dalam sekejap, kemudian penonton melihat bahwa 5 ekor rubah besar muncul dari belakangnya, berayun lembut, dan 5 cincin roh naik sesuai. Cincin roh pertama beriak pada saat roh itu dilepaskan. Dari pelepasan roh hingga pelepasan kemampuan roh, itu hampir seketika. Proses yang tampaknya sederhana ini sebenarnya adalah teknik yang sangat canggih. Ye Xinglan, seperti sebelumnya, bergegas menuju Su MU dengan langkah. Lingkaran putih beriak di tanah, itu adalah kemampuan roh pertama Su MU, halo lambat. Efek lingkaran cahaya lambat ini pernah menyebabkan Tang Wulin pusing. Tapi menghadapi halo, Ye Xinglan tidak berhenti sama sekali, masih bergegas menuju lawan. Sedikit cahaya menyinari Su MU, menjabat tangannya, potongan baju perang terbang, menyebar di udara dan kemudian menutupi tubuhnya. Setelah menghapus pelajaran dari pertempuran dengan Tang Wulin, dia memilih untuk mengenakan baju perang baru awal hari ini. Anda tidak bisa begitu sedih kehilangan seperti hari itu. Sebelum dimulainya pertandingan hari ini, Su MU sudah siap untuk berjuang mati-matian menghadapi pertandingan hari ini, dan bagaimanapun juga, dia harus menggunakan kemenangan untuk membenarkan dirinya sendiri. Armor pertempuran menutupi seluruh tubuh, baju besi tempurnya benar-benar putih, dan baju besi pertempuran putih beriak dengan garis warna-warni samar, yang terlihat sangat indah, dan ada sedikit aura. Helm itu lebih besar dari baju besi pertempuran umum, menutupi kepala sepenuhnya, dan ada permata yang mempesona di tengah-tengah helm. Sebagai Master Roh Perang Kontrol, kekuatan mental sangat penting, dan armor tempurnya memiliki peningkatan kekuatan mental yang sangat kuat. Serangan dan kekalahan Tang Wulin hari itu juga karena baju besi tempurnya sendiri bukanlah yang terbaik di pertahanan. Pada saat tubuh bagian atas baju besi pertempuran, lingkaran cahaya lambat yang telah dia lepaskan tiba-tiba bersinar, dan diameter penutup aslinya adalah 50 meter, dan peningkatan tiba-tiba beberapa kali, dan itu langsung menyelimuti Ye Xinglan yang melangkah. Terpengaruh, kecepatan Ye Xinglan melambat. Tetapi pada saat ini, Ye Xinglan juga menyalakan sedikit cahaya bintang, dan pihak lain telah menggunakan baju besi pertempuran, dan tentu saja dia tidak akan ragu-ragu. Sosok Ye Xinglan berkedip, dan orang itu sudah di udara kemudian, cahaya bintang kecil yang muncul berkali-kali mekar lagi. Bintang Dewa Pedang. Kemampuan roh pertama. Kecepatan Ye Xinglan meledak seketika, manusia di udara, manusia dan pedang bersatu, jarak 100 meter hampir merupakan rentang pendek. Tepat di depan lawan. Apakah ilmu pedangnya telah mencapai level ini? Melihat cahaya pedang diperbesar di depannya, Su MU tidak bisa menahan keterkejutannya. Dalam game sebelumnya, Ye Xinglan tidak menggunakan keterampilan menggabungkan pedang menjadi satu. Ternyata dia selalu menyembunyikan kekuatannya. Meski terkejut di dalam hatinya, reaksi Su MU tidak lambat sama sekali, cincin roh kedua dan ketiga di tubuhnya bersinar pada saat bersamaan.
Kemampuan roh kedua, kekuatan roh melepaskan halo. Dapat meningkatkan konsumsi kekuatan jiwa lawan. Kemampuan roh ketiga, membalikan lingkaran, ini juga kemampuan roh terkuat Su Mu. Tidak peduli jenis serangan apa, selama itu tidak melebihi batas atas yang bisa dia tanggung, itu dapat dengan mudah dibalik. Tetapi pada saat ini, Ye Xinglan tiba-tiba berubah. Pada saat mata cahaya bintang akan bertabrakan dengan lingkaran pembalikan, cahaya bintang tiba-tiba meroket, bergegas 5 meter ke atas, menggambar busur aneh di langit. Menghindari. Dia benar-benar mengendalikan tubuh dan pedang sedemikian rupa. Kemudian Su Mu melihat pemandangan yang lebih menakutkan. Cahaya bintang tiba-tiba menyebar, dan samar-samar dapat melihat bahwa cincin roh keempat di tubuh Ye Xinglan bersinar terang, dan kemudian bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Namun, arah ledakan tidak ditujukan ke Su Mu, tetapi terbang menuju lingkaran pembalikan yang telah lewat di bawah kakinya. Tidak bagus. Su Mu kaget. Ketika halo pembalikan belum menghilang, halo pembalikan kedua tidak dapat digunakan. Cincin roh keempat di tubuhnya bersinar hampir tanpa ragu-ragu, dan seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh tepat di depannya dan menyelam ke dunia hitam yang tertelan. Bergabunglah dengan Su Mu dan pelan-pelan, lampu pedang ini akan langsung menimpanya. Ye Xinglan mengambil keuntungan dari halo pembalikan Su Mu. Dia menemukan sudut terbaik untuk membuat Jian Xingyu bangkit kembali setelah jatuh ke dalam lingkaran pembalikan. Objek rebound secara mengejutkan adalah arah Su Mu. Jika bukan karena Su Mu menggunakan Devouring Aura tepat waktu, dia sedang dalam masalah besar sekarang. Itu adalah hujan bintang pedang setelah diperkuat oleh armor perang. Ye Xinglan tampaknya telah mengantisipasi tanggapan Su Mu. Dia mengguncang tubuhnya, dan serangkaian lampu pedang naik ke langit. 13 lampu pedang berubah menjadi pedang dewa bintang super besar di udara. Ye Xinglan bertindak sendiri. Cahaya pedang terakhir bergabung. Pedang dewa bintang melesat ke langit, ujung pedang mengarah ke bawah, dan dalam sekejap, sebuah bintang kecil meledak di gagangnya. Langsung jatuh dari langit. Kecepatan serangan Ye Xinglan terlalu cepat, dan hujan bintang pedang belum berakhir. Pegangan ini dengan paksaan yang menakutkan, seolah-olah pedang dewa bintang besar yang akan menembus seluruh dunia telah mencapai kepala Su Mu. Apakah penerapan Wuhun sudah sedemikian rupa? Pada saat yang sama ketika pedang dewa bintang jatuh, Su Mu juga menunjukkan kekuatannya yang kuat sebagai Raja Surgawi peringkat ketiga dari Akademi Monster. Lingkaran cahaya tiba-tiba mekar darinya, dan 5 cincin roh menyala pada saat yang sama seperti obor yang telah dinyalakan. 5 sinar terang naik, dan lingkaran menelan yang asli tiba-tiba membesar. Halo pertama, putih, halo lambat. Halo kedua, penuh warna, kekuatan roh mengelupas dari halo. Halo ketiga, hijau tua, membalikan lingkaran cahaya. Halo keempat, hitam, menelan halo. Halo kelima, emas, lingkaran kehancuran. 5 cincin roh besar dan 5 kemampuan roh hebat melebur menjadi satu dalam sekejap, berubah menjadi badai tornado besar yang membumbung ke langit. Pelemahan dan serangan dari 5 atribut berbeda meledak seketika. Tang Wulin telah menghadapi serangan seperti itu sebelumnya, dan akhirnya, dengan mengandalkan efek penekanan garis keturunan, dapatkah dia mengalahkan Su Mu? Tidak diragukan lagi, Ye Xinglan tidak memiliki kemampuan darah untuk menekan Su Mu, tetapi dia memiliki lebih banyak baju besi perang. Pedang raksasa yang jatuh dari langit tidak berhenti sedikit pun, dan langsung jatuh ke pusaran besar. Tiba-tiba, pusaran gelap itu menyulut cahaya keemasan kecil, dan kemudian pukul 10, pukul 100. Jika serangan Su Mu adalah lubang hitam di momen sebelumnya, maka di saat berikutnya, pusarannya sepertinya telah berubah menjadi galaksi. Boom, fluktuasi energi yang intens berubah menjadi badai yang menakutkan. Keempat wasit yang berdiri di sekitar sudah secara tidak sadar melangkah ke depan sebelum tabrakan antara kedua belah pihak, siap beraksi kapan saja. Pada saat ini, dia harus mengerahkan pertahanannya sendiri untuk melawan arus mengerikan yang menuju wajahnya. Untuk sementara, lampu berkedip-kedip di perisai meja kompetisi, seolah-olah akan pecah kapan saja. Kedua sosok itu terpisah, cahaya keemasan menyala, Ye Xinglan mendarat dengan mantap. Pedang dewa bintang di tangannya ada di belakangnya, dan ada kilatan cahaya samar di tubuhnya, yang disebabkan oleh energi negatif lawan. Su Mu juga merasa tidak nyaman, karena dia memiliki helm, dan dia tidak bisa melihat wajahnya saat ini. Namun, orang dapat dengan jelas melihat bahwa di dadanya, tanda pedang ditarik dari bahu kanan ke perut kiri, tanda pedang menembus ke dalam baju perang, samar-samar bersinar dengan bintang. Jelas, Ye Xinglan dipengaruhi oleh superposisi keterampilan 5 jiwanya, dan dia juga dipotong oleh Ye Xinglan. Kedua belah pihak menderita.
Melihat ini, Dai Yuan di zona tunggu tidak bisa menahan cemberut. Dia tahu kemampuan Su Mu dengan sangat baik. Serangan terkuat Su Mu adalah integrasi dari 5 cincin, yang terinspirasi dari bakat garis keturunannya untuk membentuk tornado 5 cincin yang kuat. Dengan peningkatan armor pertempuran, bahkan Long Yu harus berhati-hati terhadap serangan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah master roh perang tipe kontrol, dan dia lebih baik dalam mengontrol. Setelah serangan terkuat dipatahkan oleh lawan, akan ada masalah. Dai Yuan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kemampuan ini dan tidak bisa menghancurkan tornado kehancurannya, tapi Ye Xinglan melakukannya. Untuk meningkatkan kekuatan mentalnya, armor tempur Su Mu memiliki kekuatan pertahanan yang terbatas. Mungkin tidak masalah untuk ditebas dengan pedang ini, tetapi jika diulangi lagi, sulit untuk mengatakan apakah armor pertempuran dapat mempertahankannya.